Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah AIK dengan dosen pengampu Dr. Mahsun Jayadi MAG. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri dengan Kusnia Mukhtaro, NIM 2022111534. Saya Alun Zainuba dengan NIM 5027. Saya Hidayatun Nabila, NIM 202211115032. Saya akan menjawab soal yang pertama. Pertanyaannya, A. Sebutkan salah satu aliran klasik dalam Islam dan jelaskan dengan pemikirannya. Salah satu aliran klasik dalam Islam yaitu aliran Sunni. Aliran Sunni dalam Islam adalah salah satu aliran yang mengakui 4 mazhab hukum utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, masing-masing dengan metodologi hukum yang berbeda. Para mazhab menganggap Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam, dengan pentingnya juga diberikan pada ijma atau persatuan ulama sebagai otoritas dalam menetapkan hukum. Aliran Sunni mengembangkan tradisi yang mencakup prinsip-prinsip akidah seperti tauhid atau keesaan Allah, kenabian, hari kiamat, dan iman kepada malaikat serta kitab-kitab suci. Aliran ini juga menekankan pentingnya ijtihad atau usaha keras dalam menafsirkan hukum Islam untuk menjawab tantangan-tantangan baru dalam kehidupan sosial dan intelektual umat Islam. Pertanyaan yang B adalah, pada ormas modern, apa perbedaan antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama atau NU? Jelaskan. Jawabannya, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah dua organisasi Islam besar di Indonesia yang memiliki perbedaan signifikan dalam aspek sejarah, ideologi, dan aktivitas mereka. Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Muncul sebagai gerakan perubahan yang menekankan pada pendidikan modern, pemurnian ajaran Islam dari praktik-praktik lokal yang dianggap bid'ah, serta memberdayakan ekonomi dan sosial masyarakat. Muhammadiyah juga menekankan pengembangan sistem pendidikan yang meliputi sekolah-sekolah formal sehingga perguruan tinggi. Sementara itu, NU yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 di Jombang lebih menonjolkan inklusivitas keagamaan dan toleransi terhadap berbagai tradisi keislaman lokal di Indonesia. NU juga memiliki basis kuat di pesantren yang berguna sebagai pusat pendidikan agama dan budaya Islam tradisional. Selain itu, NU memiliki pengaruh politik yang signifikan melalui partainya sendiri, yaitu Partai Nahdlatul Ulama atau bisa disebut NU, serta berpartisipasi aktif dalam politik nasional. Secara politik, Muhammadiyah cenderung menjaga independensinya sebagai organisasi, sementara NU terlibat dalam politik dengan mendirikan partai politik yang mencerminkan kepentingan dan aspirasi umat Islam Indonesia. Meskipun keduanya memiliki fokus yang kuat dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial, Muhammadiyah lebih menonjolkan pendekatan modernis dan reformis, sementara NU menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan partisipasi. Saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu di antara aliran transisional adalah Ahmadiyah dan Hizbut Tahrir. Poin A, buatlah narasi tentang Ahmadiyah dan bagaimana pendapat saudara. Poin B, buatlah narasi tentang Hizbut Tahrir dan bagaimana pendapat saudara. Saya akan menjawab pada poin A. Ahmadiyah merupakan sebuah gerakan kebangkitan Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad di India pada tahun 1889. Gerakan ini menimbulkan kontroversi karena keyakinan yang berbeda dengan arus utama Islam. Ahmadiyah mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi dan Mahdi yang berbeda dengan pandangan mayoritas Islam. Mereka juga memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang kitab suci. Meskipun sebagian besar Muslim Ahmadiyah menegaskan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang mereka anut.
Pendapat saya tentang Ahmadiyah adalah bahwa mereka memiliki keyakinan yang berbeda-beda dengan arus utama Islam. Namun, mereka juga telah memberikan kontribusi positif dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Namun, kontroversi yang mereka hadapi di beberapa negara menunjukkan bahwa mereka masih menghadapi tantangan signifikan dalam menerapkan keyakinan mereka. Pada poin B, Hizbut Tahrir merupakan sebuah gerakan Islam yang didirikan oleh Hasan al-Banna di Mesir pada tahun 1928. Gerakan ini fokus pada pengembangan khilafah, yaitu pemerintahan Islam yang berada di wilayah tertentu dengan sistem yang mereka buat. Hizbut Tahrir berusaha membangun suatu khilafah yang berada di wilayah tertentu dengan sistem yang mereka buat sedemikian rupa. Pendapat saya tentang Hizbut Tahrir adalah bahwa mereka memiliki visi yang jelas tentang pengembangan khilafah, tetapi metode mereka yang radikal dan fokus pada pengembangan khilafah di wilayah tertentu dapat menimbulkan konflik dan ketidakstabilan di beberapa negara. Meskipun mereka memiliki tujuan yang jelas, metode radikal mereka dapat menimbulkan konflik dengan pemerintah dan masyarakat yang berbeda keyakinan. Untuk pertanyaan nomor 3, kita mengenal paradigma pengembangan iptek dalam Islam meliputi konsep Islam tentang tujuan penciptaan manusia dan klasifikasi potensi dasar manusia. Yang pertama A, apa yang dimaksud dengan konsep Islam tentang tujuan penciptaan manusia? Kemudian yang B, jelaskan makna klasifikasi potensi dasar manusia. Di sini saya akan menjawab poin A terlebih dahulu. Konsep Islam tentang tujuan penciptaan manusia adalah topik yang mendalam dan juga penting dalam ajaran Islam. Saya akan menjelaskan berdasarkan pemahaman yang saya punya. Yang pertama, konsepnya yaitu beribadah kepada Allah SWT. Tujuan utama penciptaan manusia dalam Islam adalah untuk beribadah kepada Allah. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kemudian yang kedua, menjadi khalifah di bumi. Manusia diciptakan sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi untuk memakmurkan dan menjaga bumi ini. Disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian yang ketiga, mengenal Allah. Tujuan lain adalah agar manusia mengenal Allah melalui tanda-tanda kebesarannya di alam semesta dan dalam diri manusia itu sendiri. Kemudian yang 4, ujian dan cobaan. Kehidupan di dunia dipandang sebagai ujian untuk menentukan siapa yang terbaik amalnya ini. Disebutkan dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2. Kemudian yang nomor 5, menegakkan keadilan dan kebaikan. Manusia diharapkan untuk menegakkan keadilan dan menyebarkan kebaikan di muka bumi. Kemudian yang nomor 6, mengembangkan potensi. Islam mengajarkan bahwa manusia harus mengembangkan potensi yang diberikan Allah untuk kebaikan. Kemudian yang ketujuh, mencari ridha Allah. Segala tindakan manusia seharusnya ditujukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep itu semua merupakan menekankan bahwa kehidupan manusia memiliki tujuan yang lebih tinggi dan tidak terbatas pada kesenangan duniawi semata. Pemahaman ini memberikan arahan dan makna pada kehidupan manusia atau kehidupan seorang muslim. Selanjutnya untuk yang poin B, jelaskan makna klasifikasi potensi dasar manusia. Klasifikasi potensi dasar manusia merupakan konsep penting dalam memahami kemampuan dan kecenderungan bawaan yang dimiliki oleh setiap individu. Berikut penjelasan tentang makna klasifikasi potensi dasar manusia. Yang pertama, ada potensi fisik atau jasmani, yang merujuk pada kemampuan dan kekuatan tubuh manusia, mencakup kesehatan, ketahanan, dan kemampuan fisik seperti kekuatan, kecepatan, dan juga kelenturan. Kemudian penting untuk keberlangsungan hidup dan kemampuan untuk melakukan
aktivitas di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, potensi intelektual atau potensi akal. Berkaitan dengan kemampuan berpikir, menganalisis, dan memecahkan suatu permasalahan. Meliputi kecerdasan logis, matematis, linguistik, dan spasial. Kemudian penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang ketiga ada potensi emosional, berhubungan dengan kemampuan pengelola perasaan dan berinteraksi dengan orang lain. Mencakup empati, self-awareness, dan kemampuan pengendalian emosi. Kemudian krusial dalam membangun hubungan interpersonal dan adaptasi sosial. Yang keempat ada potensi spiritual, terkait dengan kemampuan memahami dan menghayati nilai-nilai transendental, meliputi kesadaran akan eksistensi Tuhan dan makna hidup yang lebih mendalam. Penting untuk perkembangan moral dan juga etika. Kemudian yang kelima ada potensi sosial, berkaitan dengan kemampuan berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain atau dalam masyarakat. Kemudian mencakup keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan kemampuan berorganisasi. Esensial untuk kehidupan bermasyarakat dan pembangunan kolektif. Kemudian yang nomor 6, potensi estetika, berhubungan dengan kemampuan mengapresiasi dan menciptakan keindahan, meliputi bakat dalam seni, musik, sastra, dan bentuk-bentuk kreativitas lainnya. Penting untuk mengembangkan budaya dan juga ekspresi diri. Makna dari klasifikasi ini adalah yang pertama ada pemahaman logistik, pengembangan keseimbangan, terus pengenalan diri, panduan pendidikan, optimalisasi sumber daya manusia, dan juga keragaman dan inklusivitas. Sekian. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu Muhammadiyah mempunyai lembaga khusus yang membicarakan hukum agama, yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid. Majelis ini telah mengeluarkan berbagai fatwa keagamaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. A. Bagaimana fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang jenggot dan cadar? Jelaskan. Kemudian yang B. Bagaimana fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang memotong rambut bagi perempuan? Jelaskan. Saya akan menjawab dari poin A terlebih dahulu. Jenggot adalah rambut yang tumbuh pada dagu dan pipi manusia, serta lazimnya dimiliki oleh kaum laki-laki. Muhammadiyah cenderung memandang memelihara jenggot sebagai sunnah yang boleh dilakukan, namun bukan merupakan suatu kewajiban. Muhammadiyah tidak mewajibkan untuk memelihara jenggot. Pada dasarnya, pemahaman ini bahwa memelihara jenggot adalah bagian dari kebiasaan Nabi Muhammad SAW, namun bukan merupakan suatu ibadah. Kemudian untuk yang cadar atau niqab, Muhammadiyah umumnya berpendapat bahwa cadar atau niqab bukan merupakan kewajiban dalam Islam. Mereka cenderung memandang bahwa kewajiban menutup aurat bagi wanita muslimah sudah terpenuhi dengan mengenakan jilbab yang menutup kepala, leher, dan juga dada, tanpa harus menutup wajah. Cadar tidak ada dasar hukumnya baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Yang diperintahkan oleh syariat Islam bagi wanita adalah memakai jilbab. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau bagian tubuhnya kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Baik, selanjutnya poin B. Bagaimana fatwa Muhammadiyah tentang perempuan yang memotong rambutnya? Mengenai fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang memotong rambut bagi perempuan, di sini saya akan memberikan penjelasan berdasarkan pemahaman yang saya punya. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki pandangan yang cukup fleksibel terkait masalah ini. Secara umum mereka berpendapat bahwa pada dasarnya memotong rambut bagi perempuan diperbolehkan dalam Islam. Yang kedua, tidak ada larangan khusus bagi perempuan untuk memotong rambutnya selama tidak bertujuan untuk menyerupai laki-laki
atau melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan. Yang ketiga, panjang pendeknya rambut bukanlah ukuran keislaman seseorang, melainkan lebih kepada masalah pribadi dan juga budaya. Yang keempat, yang penting adalah menjaga kebersihan dan kerapian rambut sesuai dengan ajaran Islam tentang kebersihan. Yang kelima, perempuan diperbolehkan memotong rambutnya sesuai dengan kebutuhan, kenyamanan, dan juga gaya yang diinginkan selama tetap dalam batas-batas kesopanan dan tidak menimbulkan fitnah. Kemudian yang keempat, mereka juga mengingatkan agar tidak berlebihan dalam memotong dan menghias rambut sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam. Seperti itu. Soal nomor 5. Bacalah Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 dengan tartil sesuai dengan tajwidnya. A. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. B. Jelaskan kandungan dan kesimpulan dari firman Allah tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafsahu fil majlisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadalah ayat 11 ini dijelaskan adab terkait menghadiri majelis, baik itu majelis ilmu maupun majelis zikir. Hendaknya setiap orang dalam majelis berlapang-lapang, dan hendaknya seorang muslim perlu mempersilahkan orang lain untuk turut duduk dalam sebuah majelis. Jangan sampai mengambil tempat duduk jika tidak perlu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat untuk orang-orang yang beriman serta berilmu, baik untuk dunia maupun untuk di akhirat. Ayat Al-Mujadalah ke-11 ini juga memotivasi untuk orang-orang yang beriman menuntut ilmu dan bisa menjadi orang yang berilmu. Allah mengetahui segala hal yang dikerjakan dan motivasi yang terdapat di balik semua perbuatan tersebut. Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini erat kaitannya dengan pendidikan, baik itu sekolah, masyarakat, keluarga, ataupun masjid yang bisa dijadikan sebagai pusat pendidikan. Tempat tersebut mempunyai peluang dan kontribusi baik dalam urusan individu maupun perkembangan orang lain. Allah memberi balasan atas setiap perbuatan dari seseorang berdasarkan dengan motivasi perbuatan dan hakikatnya. Maka dapat dikesimpulkan pada penjelasan kandungan surah Al-Mujadalah ayat 11, yaitu dalam surah ini menunjukkan Islam sangat memuliakan orang yang berilmu. Bahkan Allah berfirman dalam surat tersebut menjanjikan akan meninggikan beberapa. Sekian dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan kesalahan pada jawaban kami. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.